Bang Brewok, bakso bakar Bang Brewok, rasanya nendang dan menolong. Bakso bakar Bang Brewok, bakso bakar Bang Brewok, rasanya nendang dan menolong. Bang Brewok penjual bakso, sumpah hati aku suka baksomu. Bakso bakar Bang Brewok, brewoknya sampai ke bakso. Halo muda-mudi mudup. Halo. Kami dari The Mudup ya. Perkenalan dulu. Saya Fauzan Abu Salam, biasa dipanggil Sampes. Megang bass. Salah satu personel juga yang bisa dikeruk. Dan saya Catur, saya pada gitar. Saya Jeki pada drum. Dan saya Arum pada vokal dan pengarah gaya. The Mudup terbentuk tahun 2008 ya. Bisa cerita dikit Mas Atur? Ya, tahun 2008 kita mulai dibentuk dan nama The Mudup juga mulai tercetus. Tercetus tuh dah. Tahun 2008 kita mulai dari band studio sampai akhirnya tahun 2009 kita tampil yang pertama kali ya. Nah, di sebuah kampus negeri waktu itu. The Mudup tuh awalnya dibentuk aku sama bassnya, yang kebetulan di sini nggak ada, cuman sekarang udah diganti Jampes kan. Itu The Mudup tuh awalnya namanya tuh gabungan dari beberapa kata kayak mudup, muka dubur, yang artinya segala yang berawal pasti berakhir ya. Pernah tuh sering manggungan ya, wes tahu jadi kita sering main di kampus tuh mengulang joke yang sama. Misalnya kalau lucuan yang sama tuh penonton akan bilang wes tahu. Jangan diupload di YouTube ya, YouTube Mansur. Humor yang natural, jadi mereka yang rasain terlibat lah, penonton juga terlibat, kita seneng. Jadi humor-humor yang mengalir tapi tetap beberapa materi kita tulis ya. Kita pernah bikin humor yang itu ya, tempis ya. Ya, Tempis ya. Kalau di dulu kan pernah ada Ratu tuh ya, TTM, teman tapi mesra. The Mudup punya istilah tempura, teman punya rasa. Terus kalau tempis kan teman perpisahan nih. Nah, tembang perpisahan itu yang disingkat tempis. Kalau teman piknik apa? Terus pada wah rusuh. Enggak, teman piknik itu pemandu wisata ya, itu lah. Menuntut ilmu. Jangan berpikir positif dulu ya. Mencita adalah menuntut ilmu mendel, oke ya. Misalnya kita mau main di kampus A. Nah, kita browsing dulu. Kampus A itu seperti apa. Nah, nanti kita kembangkan lewat humor kita. Jadi humor kita kadang juga informatif juga. Ya, misalnya itu juga disesuaikan dengan lagunya juga. Misalnya kemarin pas waktu kebakaran hutan di Riau, kita tampil di kampus dengan membawakan lagu Andai Aku Jadi Tarzan, karena itu penting untuk disampaikan. Jadi nggak melulu humor sih, tapi ada selipan humornya gitu. Ajari anak kita untuk lebih mencintai binatang dan tumbuhan sebelum mereka tumbuh besar, kemudian lebih mencintai uang dan kekuasaan. Benar sekali. Andai aku jadi Tarzan, hidup bebas di dalam hutan dan berbaur dengan. Jadi kita sepakat dari awal tuh emang niatnya tuh pengen bikin band yang serius. Cuman kita waktu main pertama kali itu ada kesalahan, kayak misalnya refnya aku lupa, atau misalnya Catur gitarnya luput. Jadi akhirnya nggak jadi band serius, jadinya band latihan yang akhirnya tampil di panggung. Dan di situ lucunya di situ. Dan karena di situ lucu dan menarik, akhirnya kita sepakat untuk yaudah ini aja. Ini bagi kita serius, tapi ini bagi orang komedi. Dan akhirnya kita mengembangkan ini menjadi band komedi. Dan kita bagus menjadi dramatic pop ya. Aku ada untuk Wele rapat le.
Kalau materi lelucon kita ada beberapa yang tetap, tapi ada beberapa yang kita bikin lagi, bikin terus. Jadi kita menyesuaikan kita main di mana. Kayak misalnya kemarin kita terakhir main di Pasar Pucang Sawit ya. Sangwit. Nah, Sangwit. Jadi di soft openingnya Sangwit juga kita waktu itu bawain lagu yang kita bikin cepet banget kayak 2 hari sebelum acara kita bikin Cangwit ya. Cangwit. Jadi ya lelucon yang di situ tuh lucu tapi sebenarnya nggak lucu banget sih, cuman kita bikin situasional. Lirik dari The Mudo rata-rata yang nulis saya, bukannya egois ya, tapi emang band ini terbentuk atas kediktatoran saya. Tahu sendiri aja ya. Jadi main musik juga saya payah, jadi emang saya konsen di lirik lagu dan teman-teman fokus di musik. Kayak metode penciptaan lagu sendiri saya tuh lebih sering ke observasi, kayak curhat teman-teman, kayak misalnya Jeki ini curhat tentang bingung gimana cara merawat wajahnya, saya bikin lagu kayak gitu lah. Ya terus kebetulan vokalisnya ini cukup, ketika membuat lirik itu cukup jenaka dan cocok isi listening dan cocok untuk aliran The Mudo. Jadi enak lah. Dan untuk apa ya, lirik sendiri saya mengutamakan semua lagu pakai bahasa Indonesia karena kita pikir kita main di Indonesia dan dengan lirik bahasa Indonesia lebih universal aja lah. Jadi lirik bahasa Indonesia, cuman ketika tampil di daerah-daerah kayak misalnya kita main di Jateng ya kita tetap pakai guyonannya, pakai bahasa lokal, bahasa setempat. Mentil ya? Mentil itu menurut ilmu gimana kritik kita terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Bisa kita mainkan? Boleh ya? Ayo. Tempat keceriaan di TK Taman Kanak-kanak. Kita bedah dulu ya. Jadi di lirik ini kita berawal dari TK dulu. Tempat keceriaan di TK Taman Kanak-kanak. Jadi TK tuh senang-senangnya orang bermain. Jadi pelajaran tuh dimulai dari bermain. Belajar tuh dimulai dari bermain. Begitu masuk SD itu udah mulai ribet lagi. Coba SD. SD sekolah dasar, siswa-siswinya pun rajin belajar. Begitu masuk SD, orang tua tuh mulai ada tuntutan nih, anaknya harus ranking, anaknya harus seperti ini, dan itu beban buat anak akhirnya harus berprestasi. Dan akhirnya awalnya rajin belajar, kemudian jadi terpaksa belajar. Kemudian masuk SMP, sekolah menengah pertama, SMP saatnya mencari pacar. Pacar tak dapat, prestasi pun lewat, akhirnya nilaiku merah mengkilat. Nah, di SMP ini anak tuh udah mulai cenderung puber ya, udah mulai konsen ke lawan jenis, udah mulai naksir, dan itu berpengaruh di nilai akademis dia tuh mulai menurun. Yang itu akhirnya tuh orang sekarang nggak pintar lagi gara-gara mulai pacaran. Padahal nggak juga, mereka belajar tentang cinta dan kehidupan. Tapi imbasnya ke nilainya emang merah mengkilat. Dan terus kita meniat lagi ke SMA. Masa yang paling seru dengan seragam putih abu-abu, SMU dan SMA, STM, SMK dan sejenisnya. Jadi semacam label aja kayak SMA, STM, SMK tuh kayak apa ya? Kayak ya sejenis aja, kayak disetarakan, ada yang disamakan, ada yang disamakan statusnya, ada yang disetarakan, ada yang diacuhkan ya, diakui nggak ya? Kayak itu tuh sebenarnya nggak penting sih. Yang penting tuh emang sekolah aja, nggak perlu milih yang sekolah favorit apa nggak favorit. Yang penting menuntut ilmu.
kita ke refnya tuh yang sekolah menengah ke atas, SMA saatnya menimang anak. Jangan sampai itu terjadi, siswa-siswi sekolah jual bayi. Ya, jadi kalau nyanyi emang saya sengaja apa ya, nggak bagus lah, dijelek-jelekin biar orang tahu kita tuh bukan band lip sync ya. Jadi emang natural aja ya, kalau misalnya jelek ya jelek aja. Jadi kita biar orang tahu juga kalau kita pintar ngeles juga. Dan kesalahan menurut kita musik itu bukan segalanya, yang penting itu persahabatan. Dan tadi kembali ke lirik di ref kan ada sekolah menengah ke atas, SMA saatnya menimang anak nih. Ini SMA ini kita mulai nakal-nakalnya orang ya, sampai kadang-kadang ada percintaan tuh nggak cuma percintaan, sampai akhirnya berujung pada pembuahan. Dan ini ya gimana ya, maksudnya banyak orang tua yang sangat disesalkan, tapi di sisi lain mereka juga belajar apa, memikul tanggung jawab yang belum semestinya ya. Dan itu dia akhirnya belajar merawat manusia baru lah. Mudah-mudahan nggak terjadi yang namanya aborsi kayak tadi disinggung juga. Jangan sampai terjadi penjualan anak lah. Biar bagaimanapun ketika itu udah terjadi, ya udah kalian pelihara lah anak itu. Karena itu anak kalian, bukan anak tuyul. Ya. Terus kita lanjut ke lirik selanjutnya, kayak mulai perguruan tinggi. Universitas negeri, perguruan tinggi sekali, karena terlalu tinggi, jatuh bangun akhirnya jatuh lagi ya. Mulai masuk bangku perguruan tinggi, orang tuh mulai apa ya, mulai idealis ya, sok idealis, terus sok konseptual ya, di mana waktu TK, SD, SMP itu mereka diseragamkan. Jadi kadang-kadang kuliah tuh di sisi lain membentuk karakter seseorang, di mana di sisi satu sih juga menghancurkan karakter seseorang. Dan disitulah fungsinya pendidikan. Jadi menurut saya sekolah tuh nggak hanya di kampus atau di sebuah ruangan yang ada bangku dan kursinya, tapi kita bisa belajar di mana aja. Kayak semua teman, semua orang tuh guru kita. Kayak kita ketemu tukang parkir itu juga guru, ketemu tukang tambal ban tuh guru, ketemu tukang becak tuh juga guru. Semuanya guru, dan kita murid dan guru dalam waktu yang bersamaan, dan belajar bisa di mana aja gitu ya. Kayak misalnya kita kemarin memperingati Hari Guru juga, saya nggak lupa mengucapkan kepada Tong Samcong ya, itu kan juga guru bagi Kera Sakti ya. Jadi banyak. Nah, intinya jangan, guru tuh nggak hanya yang berpakaian dinas aja, semua intinya kita bisa belajar dari manapun dan dari siapapun. Lanjut ke lirik yang selanjutnya, lirik terakhir. Dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ilmu itu sangat berarti. Jangan pernah cemu menuntut ilmu, jangan pernah cemu menuntut ilmu, jangan pernah cemu menuntut ilmu. Di lirik ini kita sedikit kritis ya, dari kayak dari TK, SD, SMP ini nadanya kita bikin datar aja. SMA, perguruan tinggi, tapi yang kita lebih tekankan jangan pernah jemu menuntut ilmu. Jadi intinya tuh jangan pernah jemu, mau kalian di sekolah sekalipun, di bangku TK, SD, SMP, SMA, kuliah pun juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap menuntut ilmu. Jangan hanya menuntut kasih sayang, apalagi menuntut gaji guru yang nggak turun-turun, tapi kalian harus menuntut yang namanya pendidikan lebih baik untuk diri kalian sendiri. Lambaikan